Lisan ujung lidah bertemu gigi seri bagian bawah, bertemu dengan gigi seri bagian bawah. Referensi dari kitab At-Tajwid Al-Musawwar karya penulis Dr. Aiman Rusdi Suwaid, yaitu pakar ilmu tajwid dunia, Pak ya. Ilmu tajwid dunia, bukan nasional tapi dunia. Oke. Ujung lidah menempel kepada ujung gigi seri bagian bawah. Sa. Coba sa. Si. Su. As. Oke. Tidak ada ash. Tidak menukik ke bawah, tapi di ujungnya, Pak. Maaf. Sini disebutkan juga bertemu dengan gigi seri bagian bawah. Nah, tapi gigi serinya bukan bagian bawah dekat gusi, bukan. Sa. Kalau ke bawah nanti dikhawatirkan dengan huruf zai hampir sama, tapi beda kalau zai dengan sin. Nah, sa. Nah, bukan lebih ke bawah. Kalau ke bawah lagi sya. Nah, dikhawatirkan masuk ke shin. Seperti huruf shin, tapi mahrojnya malah melenceng ya, bukan tengah-tengah lidah. Ini ya. Gigi seri bawah tapi atas gitu. Ya, gigi seri bawah bagian atasnya. Sa. Coba lagi. Sa. Si. Su. As. Bukan ash ya. Kalau ash itu huruf shin. Kalau ash syaiton ya, tapi ini sayati, bukan syayati tapi sayati. Lebih ringan diucapkan. Simak dulu. Subas. Lebih ringan ya. Huruf sin termasuk dengan ikhfa. Nah, ikhfa ausat itu pertengahan yang samar dan gunanya 50-50. Nah, susan sanisasna. Minal musni. Masih sanisa. Sasi subas. Sebentar, kurang dibuka, Pak. Pada pas sakat hamas. Jadi ada sasi subas. Tidak bas, tapi bas. Karena fahassahu saksun sakat hamas. Hamas itu seperti hanya huruf hi. Gak boleh kita sebut salah kalau kita Allah, tapi Allah bukan Allah, tapi Allah, bukan lillah, tapi lillah. Nah, ketika huruf sin disebutkan bukan malikin nas, tapi malikin nas. Harus ada napasnya mengalir, bukan tertahan. Kalau tertahan huruf jim, bahasa sasun sakat berarti huruf jim, dan huruf yang lainnya huruf dot sama nah itu jahar. Nah, sedangkan ini hamas dan harus dibuka. Subas. Oke. Susan salisasna minal musni. Masih sanisa. Oke, bagus. Sasi subas susan sanisasna. Dibuka susan sanisasna minal musni masih sanisa. Sebentar. Ketika ikhfa
hanya 5 huruf yang rahang naik, itu huruf shad, huruf shad, huruf dhad, huruf to, huruf zo, dan qaf. Nah, kalau misalkan ikhfa-nya huruf shad, do, to, do, qaf, maka contoh angko, maka rahang harus naik. Angko, huruf qaf, huruf shad, aslo. Nah, kalau selain huruf-huruf yang tadi, maka rahangnya di bawah saja. Min syarri, bukan min syarri. Nah, itu kurang tepat karena huruf sin di bawah juga. Sekarang ulang Pak. Tadi Bapak ada susang sanisa di bawah, rahangnya di bawah. Mari. Sasi subas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Masisan sanisa 50-50 samar dan dengungnya. Oke, lanjutkan. Sasi subas Kurang dibuka. Sasi Bapak barusan sasi. Nah, oh ya, dibuka. praktekan yang tadi Ya. teorinya aja kan Ya. ya. Sasi subas Terus susan sanisasna bagus. minal musni masisan sanisa. Nah, bagus. Alhamdulillah, keluar soalnya. Oke, lanjutkan. Nah, Kalau di hati-hati Sasi subas mundurkan lidahnya. Sasi subas. Kalau Bapak barusan sasi subas, memang di ujung, tapi bukan berarti lidahnya melebihi gigi seri. Jadi Bapak terdengarnya sasi, memang tidak seperti itu banget, tapi terindikasi ya hampir seperti huruf ta, bukan sin. Sasi subas Oke. susang sanisasna minal musni masisan sanisa. Ikhfanya masih sanisa. Masisan sanisa. Oke, lanjutkan. Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Oke. Sasi subas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Oke, bagus. Alhamdulillah. Kita masuk huruf yang mudah Pak ya. Selanjutnya baru masuk ke shin. Nah, huruf shin. Tengah. Nah, berada di mana Pak? Tengah lidah. Tengah lidah. Shin. Yang ada titiknya. Huruf shin. Oke. Huruf shin. Tengah-tengah lidah berada. Ada 3 huruf yang berada di tengah-tengah lidah, itu huruf jim, shin, dan ya atau ja, sha, ya. Nah, tapi bukan ja saya, tapi shin, jim, shin, ya, bukan ja saya ya. Karena kalau ja saya udah masuk ke harokat, Shin. Jim, shin, ya. Shin. Sha. Nah ini Sha. termasuk huruf hamas juga. Ada udara ada napas mengalir. Sha, shi, shu, ash. Nah, beda kan kalau yang tadi diceritakan ini 3 huruf jim, shin, ya. Nah, lidahnya ini rahang bagian bawah, gigi. Nah, ketika huruf sin yang pertama tadi tidak naik, sa, si, su. Nah, kalau yang sekarang
tengah-tengah ini taikin sya shi, jadi agak mundur. Nah mundur otomatis apa namanya Sya. yang huruf shin ini nempel ke langit-langit. Nah, itu maksudnya ke langit-langit Bagian keras, bukan langit-langit Sya. lunak. Kalau langit-langit lunak adalah di Sya. pangkal Sya. tenggorokan. Sya. Kalau mau tahu Sya. lunak atau tidaknya, silakan aja dicolok baik. Iya. Siap. Membayangkan lidah kita posisinya sya. Sya. Sudah betul kok ya. Sya. Sya. Shi. Shu. Shu. Ash. Ash. Oke. Sya shi shu bash. Sa si su bas. Susang shani sasna. Susan sanisasna Minal musni. minal musni Masih sang shanisa. masih sanisa. Oke, silakan. Isubas Masih seperti huruf sin, lebih dipundurkan lagi. Sya. Ya. Nah, betul. Susang sanisasna Betul. minal musni masih sang sanisa Masih sang sanisannya kembali ke huruf sin. masih sang Sya. Masih sang. sanisa Oke, bagus. Alhamdulillah. Syashi subash Bash. bash susam shani shashna minal musni masih sam shanisa. Oke, bagus. Seperti Pak Basyari ya. Nah, Basyari itu pakai huruf sin. Basyaro. Nah, Basyaro itu kabar gembira atau kalau pakai sod artinya melihat. Basor. Nah, kalau pakai shin adalah kabar gembira gitu. Tapi di Al-Qur'an kenapa orang-orang kafir fabasyiril lil zalimin misalkan? Kenapa Allah menyebutkan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang zalim? Kenapa? Itu sebagai penghinaan gitu. Tapi kalau misalkan fabasyiril mu'minin seperti surat As-Saff, maka kabarkanlah gembira kepada orang-orang yang mukmin gitu. Di Al-Baqarah juga sama disebutkan Bashir di surat Al-Baqarah ayat 154 kalau nggak salah ya disebutkan sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Silakan huruf shin ini ya. Next selanjutnya Syashi subas dibuka rahangnya syashi. Nah Bapak harusan seperti ini. Syashi subas harusnya dibuka. Syashi subas. Syashi subas Oke. susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Bagus. Syashi subas. Dibuka lagi sedikit. Bapak barusan ada syashi su. Nah harusnya buka ya. syashi subas. Oke. Syashi subas susan sanisasna minal musni masih sanisa Masih sang shanisa. masih sanisa. Oke. Terus lanjutkan. Syashi subas susan sanisasna minal musni masih sanisa. Terus. Syashi Nah, tapi tidak syashi. Nah, sya langsung, bukan syashi. Bukan karena s di sini jauh dengan s. Ini bukan syashi, tapi syashi subas, bukan syashi, bukan syashi ya. Syashi subas susang Shu
Syusan Syusan Syanisasna Minal Musni Masyisan Syanisa. Oke, bagus. Sebenarnya kalau di sini Bapak-bapak tidak ada yang sengau dan tidak ada yang ngirung ya. Nah, Rudi dalam beberapa talaki justru banyak koreksian itu disengaunya. Syushang, nah bukan shu tapi syushang. Nah ini ada apa namanya? Masuk hidung harus bersih. Syushang, nah bukan shu. Kemudian shi. Nah biasanya Rudi seperti itu ketika talaki beberapa bulan yang lalu. Nah banyak perbaikan. Bukan shi tapi shi. Nah bersih ya, bersih. Terus sekarang masuk ke huruf sod ya. Sin, shin, sod. Nah, huruf sod ujung lidah menempel ke gigi seri bagian bawah. Bukan di ujung gigi serinya, tapi di belakang gigi serinya. Bakso. Nah, sama hamas juga, tapi napasnya di sini adalah berkumpul di mahrajnya, tidak ada keluar langsung udaranya. Jadi ketika huruf sod diucapkan adalah os, ujung lidah nempel ke ujung gigi seri bagian bawah ya. Oke, coba dulu. Si, su, as. Bukan su. Nah, bukan Sunda, bukan soto, misalkan bukan ya, tapi so. Bukan baso, tapi baso, so. Nah, kalau yang sekarang Pak Imam baru ditutup, bukan dibuka. Yes. Nah, Pak Padri juga sama. Kalau sekarang baru ditutup, bukan dibuka. Tadi kan sha, shi, su. Nah, kalau sekarang Tutup. si, su. Mohon di dulu. Si, su, os, ujung lidah tepikan os. Oke, coba os. Oke. Sebetulnya os itu seperti angsa Pak ya. Cuman angsa itu sambil gini. Tapi kita nggak usah ikutin gerakan angsanya. Cukup pengucapannya saja. Coba so. Oke, nah itu tidak monyong Pak ya, tidak so tapi so. Oke. Tekanan ke bawah so. Nah, mendekati tapi bersihkan dengan tidak ada asnya tapi so. Nah, itu sekali lagi. Nah, kalau tadi Bapak show. Nah, ada seperti itu. Nah, betul sekali lagi. Nah, betul. Alhamdulillah. Sekarang siap? Si subas. Susong soni sosna. Minal musni masison soni so. Oke, silakan. Sosi subas susong soni sosna minal musni masih son soni so. Oke. Ketika kasroh masih tidak ditekankan ya, tapi masih so, bukan masih so, tapi tidak ditekankan tapi cukup masih so. Kalau ditekankan seperti apa? Masih so. Nah, jadi bukan bukan gerget ya, bukan gerget. Sudah silakan. Sosi subas Bos.
Susong soni sosna minal musni masih soni so. Bagus, alhamdulillah. Sosi subas susan sanisasna minal musni musni masih soni so. Sengau. Masih Tercampur. Masih pokoknya masih soni so. masih soni so. Sekali lagi coba Pak. Masih soni so. Ini mungkin kurang menukik Pak. Masih soni so. Masih soni so. Nah, alhamdulillah lebih baik. Ada campuran seperti ya huruf shin gitu. Ada seperti huruf shin. Jadi bukan so tapi so. Nah, seperti huruf shin tapi malah diganti vokalnya gitu. Nah, seperti itu. So, oke. Begitu dulu, silakan. Sosi subas suson soni sosna minal musni masih soni so. Oke, bagus. Kan? Sosi subas Kurang kasrohnya sosi subas. Sosi subas susong soni sosna mina musli masih soni so. Oke. Sosi subat susong soni sosna minal musni masih soni so. Hampir sempurna Pak, tapi kembali ini di bawah ujung gigi seri bagian bawah ya. Karena kalau ke atas bakal jadi huruf ta, 3 titik, ta bukan sod. Kalau 3 titik masih nisa. Nah maksudnya jangan sampai kita mengucapkan huruf ta tapi diubah pokoknya jadi o. Masih soni so tapi ke bawah, pengindirannya ke bawah. Masih soni so. Masih soni so. Oke, alhamdulillah. Kembali bukan merubah huruf sa, tapi karena hampir kalau dari kejauhan terdengarnya seperti huruf sa yang dirubah jadi o. Kan jangan sampai huruf ta jadi o tapi tetap huruf so. So, si, su, so. Satu lagi hurufnya itu huruf Ujung lidahnya kan nempel di gigi seri atas bagian bawah. so. Ya, so. So. Dan menempel kuat. So. Kalau yang sa, Kalau huruf titik 3. ya, yang sa itu. Nah, kalau yang huruf sa ini kan so Pak ya. Iya. Nah, kalau yang ini, nah jadi ujung lidah ke ujung gigi di atas. Oh, gigi seri. Iya, si tu ban. Nah maksudnya kalau dari kejauhan orang bisa jadi huruf ta itu diokan saja hampir sama seperti huruf sod, tapi salah makhrajnya gitu. Seperti ini. Si tu bas, nah malah dibaca si tu bas. Nah, padahal huruf sod itu adalah ujung gigi serinya, ujung lidahnya menempel ke bagian bawah gigi seri. Bagian bawah, siri bagian bawah. Sosi subas bas. Tidak ada monyong gitu. Tidak ada monyong. Malah seperti diam aja. Sosi subas bas bas bas. Nah, seperti itu. Ada aliran udara. Sekarang masuk ke huruf dot. Nah, huruf dot di mana? Huruf dot di mana? Kalau yang tengah-tengah hanya 3 huruf,
Seri atas. Shin ya. Dot. Huruf dot di mana? Di atas. Tepi Gigi seri di atas. sisi kanan atau sisi kiri tempelkan ke gigi geraham bagian atas. Nah, kalau di bukunya ada yang warna hijau, Pak. Ya. Nah, Oke. kalau di kertasnya, mohon maaf, nah, ada warna hijaunya. Warna hijau. Nah, ini huruf dot. Huruf dot, tempat keluar huruf dot warna hijau dengan tempat menekan dan warna kuning tempat menyentuh. Nah, huruf dot itu pinggir lidah kanan dan kiri tempelkan kuat, tempelkan ke gigi geraham bagian atas, tapi ujungnya nempel ke gusi bagian depan, tapi tidak menempel kuat. Jadi jangan fokus ke kiri kanannya saja, tapi lidah bagian depan juga tetap naik, tapi tidak menempel kuat. Dan ingat huruf dot tidak memantul. Tidak. Jadi bukan wadduha, tapi wadduha. Kemudian ada tambahan dot keluar dari sisi lidah, hafat tulisan bertemu gigi geraham bagian atas. Sekali lagi, gigi geraham bagian atas adalah yang kiri kanan tempelkan ke atas, naikkan ke atas, bukan di bawah ya. Dan ujung gigi seri juga yang bagian depan, ujung lidah bagian depannya adalah ditempelkan ke langit-langit, dekat gusi tapi tidak menempel kuat. Karena kalau misalkan kita fokus ke samping kanan dan kiri, akan akan tertahan jaharnya, bukan tertahan, maksudnya akan susah disebutkannya. Tapi ujung lidah juga tetap ikut naik. Jadi yang naik itu bukan pinggirnya saja, tapi semuanya ditaikin. Tapi yang kanan dan kiri ini betul menempel kepada gusi bagian atas. Nah, ujungnya itu nempel ke gusi bagian atas, tapi tidak menempel kuat. Oke. Do, di, lu, ob. Alhamdulillah tidak ada yang odd ya, tapi ob. Oke. Seperti parfum, ud. Nah, ud. Nah, seperti itu. Oke, sekarang mohon simak. Dudubad. Bagus, tidak ada yang bad ya, tidak ada yang bad. Dudon doni dotna. Bagus, tidak ada yang dotna, tidak ada ya, bukan dodna tapi dotna. Minal mutni madidon donido. Sekarang sebelah sini, silakan. Dodidubat dudong donidotna minal mutni madidon donido. Bagus, alhamdulillah. Coba Pak, kalau yang huruf dal bagaimana? Dal. Yang ini coba. Huruf dal. Dari dubat. Tadi huruf dot sudah betul. Nah, kenapa lu ditanya yang ini lagi? Karena supaya nanti ngebedain. Kalau huruf dot betul tidak ada pantulan. Tapi kalau huruf yang dal ini ada pantulan. Dari dubade, dudang dari badena. Tapi kalau yang barusan, Bapak sudah betul cara bacanya. Dudong doni dotna, bukan dodena. Nah, itu sudah betul. Tapi tadi berarti yang dal perlu dipantulkan. Sekarang, jadi supaya nggak sama, gitu. Makanya Rudi langsung disebutkan lagi karena sudah dipelajari. Dudubad dudong doni dotna minal mudni madidong donido.
madidon. Madidon donido. Kenapa ada campuran Pak? Ini apa Sekali lagi. Oh, lagi serap. Oke. Sekali lagi dari yang madinya madidon. Madidon donido. Oh iya betul Pak, salah Pak. Dari madidon huruf. Nah, silakan. Do di du bat du dong do ni dot na minal mudni madi dong do ni do. Oke, bagus. Ya. Do di du bat Nah, terindikasi ada campuran harusnya bersih ad. ad Nah, tidak ada ad. ad Nah, hilangkan Pak. Ad. ad Coba. ad Ad. ad Do. do Do. do Oke. do Yang DHO Pak ya. D H O. Coba. Do. 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 do Coba ikut dulu ke Garut Pak. Dodol. dodol Nah, dodol bukan dodol, tapi dodol. dodol Dodol. dodol Dodol langsung. dodol Nah, sekarang dodol dodol. dodol Dodol. dodol Nah, ini lebih bagus. Kalau yang tadi seperti dodol atau tadi juga dodol. dodol Nah, bukan dodol. Dodol. Garut Pak ya, dodol Garut. dodol Oke. dodol Dodi dubab. Oke. dodi dubat dudon dodi dot na minal mudni madi don doni do. Memang agak kalau maksudnya lebih ini Pak ya, karakter Bapak seperti R.E. King Pak. R.E. King yang heng. Nah, jadi terdengar seperti ada campuran gitu. Tapi kembali karena Rudi bedakan mana yang bacaan Qur'annya gak enakan tapi betul dengan bacaan Qur'annya yang enakan tapi salah gitu. Nah, mungkin Bapak sekarang masih dalam tahap yang ketika penyebutan huruf dot belum sempurna sekali gitu, Tapi kembali insya Allah proses yang jelas kita berusahanya. Nah, seperti halnya dulu Pak Kus Hartono medok banget Pak ya. Medok. Di awal tuh medok banget. Nah, sekarang sudah agak berkurang gitu medoknya. Nah, sekarang enggak diulang kembali yang huruf dot. do ya do di dubat Nah, ya bagus. dudon doni dot na dudon doni dot na minal mudni madi don doni do madi don doni do. Sekali lagi coba yang ini Pak. Do. do Do. do do Nah, ini pinggir kali kanan, taikin ke atas, ke gusi atas. Do. do Do. do Di. do di Du. du do Coba Pak. di du Do. do di dubat Nah, ini lebih bagus. du don do di dot na minal mudni madi dong do ni do. Nah, ini lebih bagus Pak. Jadi kalau Bapak tadi madi dong do mi do. Nah, gimana ya? Rudi juga tidak bisa. Gak bisa salah. Iya, mengucapkan seperti yang mengucapkan. Oke, baik. Inilah proses, silakan. Dodi. Sebentar Pak. Kalau dulu yang di huruf za Pak ya. Za dari zi terdengarnya allazi bukan alladzi sama Pak Fawiril ya. Kalau barusan huruf sod dan dot justru betul Bapak di pengucapannya. Dodi dubat Baut bat ya. Dudon doni dodna minal mudni
Madidun zanido. Terus alhamdulillah lanjutkan. Dodi dubat dudon doni dotna minal mutni madi don doni do. Oke, nah bagus. Coba ghairil maghdubi coba Maghdubi. mag tidak dipantulkan, bukan magdubi tapi maghdubi Maghdubi. Maghdubi. maghdubi Maghdubi. maghdubi Maghdubi. dubi. Dubi. Nah, tidak ada yang dubi atau dubi. Nah, tapi du. Dan magnya juga tidak ada yang mantul. Bukan ghairil maghdubi tapi ghairil maghdubi karena huruf ghin di tenggorokan bagian atas. Oke, sudah praktek sampai ke huruf dot. Sekarang kita buka surat Al-Asr. Surat Al-Asr dan At-Takasur. Sebelumnya informasi untuk akhir tahun Bapak apakah tetap berjalan atau tetap berjalan? Banyak libur tapi ya. Apa nggak digeser aja? Ya maksudnya Akhir tahun makanya itu. disepakati kembali nanti mungkin nanti Jumat, digabung di karena ininya. ada Iya. bukan akhir tahun mungkin ya, lebih ke awal tahun. Karena kan pekan depan Rabu masih ada. Nah, apakah masih mau libur pekan depan karena khawatir lebih ada keluarga kah dan lain sebagainya, atau Bapak mau kemana ke cucu dan lain sebagainya gitu. Jadi mohon kabari saja Pak. Insya Allah yang jelas hari Jumat tetap ada pertemuan ya. Tapi yang pekan depannya apakah ada atau tidaknya nanti diinformasikan kembali. Iya. Kalau Jumat izin misalnya Ini ya. Jumat sekarang Pak? Pasar ini. Iya. hari Kamis besok keluar. Berapa lama Pak? Kamis sampai Oh sampai Ahad ya. Wal asr. Berarti Ini. Rabu depannya Wal asr. masih ada. Oke, sudah huruf surat Al-Asr sudah. Sudah. Nah, asar itu ada yang menyebutkan waktu. Nah, asar juga ada yang menyebutkan waktu asar. Nah, diantaranya ad-duha, waktu duha, Asar. malam dan siang ada wal-laili idza yaghsha. Nah, yaghsha juga wal-laili idza yaghsha, bukan yaghsha tapi yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Nah, itu surah Al-Lail. Nah, disebutkan juga yang berpasangan disebutkan malam dan siang atau siang dan malam, kemudian duha dan nahar itu siang. Nah, sorenya asa ya, kalau sore asa. Nah, kalau waktu sebetulnya al-waqt. Waktun al-waktu. Bahasa Arabnya al-waktu. Nah, di sini al-asr menyebutkan demi masa atau demi waktu sore. Nah, demi waktu sore. Nah, identik dengan apa? Yaitu sebetulnya banyak orang yang merugi ketika waktu senja atau waktu senja itu dalam artian asar. Di antaranya tidak sholat yang disaksikan oleh malaikat dengan dua malaikat, yaitu malaikat siang dan malam, adalah di waktu subuh dan di waktu asar. Makanya ada zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Kemudian asar ini diartikan dengan waktu asar, bukan demi masanya, tapi tetap diartikan juga demi masa ya sama, karena diartikan juga dengan tentang waktu juga. Wal asr innal insana lafi khusr. Nah, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Nah, semua manusia potensi dalam keadaan merugi illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Bukan hanya beriman saja, wa amilus solihati, dan melakukan kesolehan, wa tawassaw bil haq, dan saling menasihati
kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan terhadap kesabaran. Nah, jadi yang disebutkan merugi itu adalah pertama yang tidak beriman dan tidak berdakwah, Pak. Nah, tidak berdakwah karena kalau hanya beriman saja ya udah dia sendiri saja. Bukan disebut solehnya, mungkin bisa soleh tapi tidak muslih, tidak mensolehkan orang lain gitu. Istilahnya mensolehkan orang lain. ya misalnya istilahnya bapak hanya makan makanan saja, tidak memberi makanan ke orang lain gitu, atau tidak memberikan ilmu bagaimana cara mendapatkan makanan kepada orang lain, tapi hanya makan, ya udah makan saja gitu, maksudnya seperti itu. Nah, oleh karenanya agar tidak merugi adalah bekali kita dengan keimanan. Kenapa keimanan disebut yang pertama? Sekaya apapun non muslim atau orang kafir mau bikin masjid, mau mengumrohkan ribuan orang pekerjanya, tapi dia tidak menjadi seorang muslim, maka tidak beriman, maka sia-sia saja, Pak. Sia-sia saja amalannya gitu. Hanya sekedar ya udah terlihat di dunia saja, tidak menjadi pahala. Nah, tapi kalau misalkan dia sudah masuk Islam, bersyahadat, kemudian dia hanya misalkan sedekahnya dihitung pahala sedekahnya. Tapi kalau misalkan dia tidak masuk agama Islam dan dia tidak, dan dia bersedekah triliunan, tetap tidak dimasukkan sebagai pahala. Makanya di sini sebutkannya ilal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Makanya yang tidak beriman pastilah merugi. Makanya orang-orang kafir tuh merugi, gitu maksudnya, merugi. Nah, kembali di antara kesalahan dalam membaca surat Al-Asr, yang pertama wal as, hanya disebutkan wal as, ro-nya tanpa disebutkan, seperti hanya wastaghfir, tidak disebutkan, hanya malah disebutkan wastaghfir, haknya nggak ada. Nah, di sini juga wal as, bukan wal as tapi wal asr, wal asr, Wal innal insana lafi khusr, bukan hus. Nah, kebanyakannya hus. Nah, harusnya hus. Ada ro-nya juga. Illal ladina, ada juga yang baca illal ladina amanu. Nah, illal ladi dengan illal ladi berbeda ya. Seperti di surat Ad-Duha, kalau di surat Al-Asr ini illal ladzi, kecuali. Nah, tapi kalau misalkan ila bukan ini illa ada tasydidnya. Nah, dengan illa. Nah, illa di sini artinya kecuali, kalau illa di sini ke. Jadi salah kalau ilal ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi salah artinya gitu. Makanya berhati-hati illal ladzi dengan ilal ladzi. Asyhadu an la ilaha illallah bukan asyhadu an la ilaha illallah, tapi illallah. Tidak, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, kecuali itu illallah, kecuali Allah. Tapi kalau misalkan aku bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi kepada Allah, Nah, diartikan berarti Allah bisa jadi banyak yang disembahnya. Tapi kalau di sini illallah, kecuali Allah saja maksudnya. Illallah. Misalkan di sini ada perempuan satu orang, tidak ada yang cantik kecuali dia gitu. Karena memang di sini tidak ada yang cantik kecuali dia, karena dia satu-satunya perempuannya gitu. Karena nggak ada laki-laki yang, ya meskipun disebut laki-laki cantik, dari parasnya tetap kalau laki-laki mah disebutnya ganteng ya, bukan cantik. Baik, mohon disimak terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq
wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bis sabr. Mau dipotong, mau dilanjut, boleh Pak. Mau dipotong, dilanjut, boleh. Tapi kalau napas kita pendek, boleh dipotong dengan catatan harus kol-kolahnya terdengar. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bis sabr. Nah, seperti itu. Yes. Nah, kalau dilanjut innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bedanya temponya saja Pak. Kalau misalkan tidak kuat, maksudnya jangan sampai wa tawassaw bil haqqi wa nah, jangan sampai jadi seperti itu dengannya. Oke, baik. Huruf pertama wal asr. Silakan. Wal asr. Sekali lagi. Wal asr. Oke, silakan. Wal asr. Oke. wal asr Asr. wal asr Oke. Wal asr. Bagus. Wal asr. Bagus. wal asr Wal asr. Asr. Wal asr. Wal asr. Oke. Illal wal asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Di situ ada guna Pak ya. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Oke, silakan. Innal Gunanya berapa? insana lafi khusr. Sekali lagi. Innal insana. Innal insana lafi khusr. Oke, bagus. innal insana lafi khusr Sa-nya terdengar sa. Innal insan tuh manusia. Nanti Rudi akan jelaskan kenapa disebut nas, kenapa disebut bashar, kenapa disebut insan. Nanti di waktu yang akan datang Rudi akan jelaskan ya. innal insana lafi khusr Bagus. Innal insana lafi khusr. Oke. Innal insana lafi khusr. Oke. innal insana lafi khusr Ya, betul. Innal insana lafi khusr. Oke, bagus. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Barang 1 2 3. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Haqq. Kembali ya, karena huruf qaf itu adalah rahangnya naik, maka haqq. Taikin juga, jangan haqq. Kalau haqq huruf kaf jadi ya. Jadi bukan haqq tapi haqq. Naikkan lagi rahangnya. Yang naik rahang itu adalah sod, dot, to, do dan qaf. Oke, coba illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Haqq. illal ladina amanu wa amilus sholihati wattawassaw bil haqq Watawassaw bil haqq. wattawassaw bil haqq. Oke. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Pertama tadi sau bukan bukan sau tapi Wa tawassaw bil haqq. Coba diulangi Pak. Wa Dari illal ladzi.
illalladzina amanu wa amilus kepanjangan Pak. kepanjangan. Ya ini menikmati nanda itu betul Pak, perlu, tapi kembali yang diutamakan betulnya dulu gitu. Ya, baik. Oke. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Bilnya jadi tahan, bil haqq langsung saw bil haqq. Saw bil haqq. Haqqnya Saw bil haqq. Haqq. Tunggu dulu kan. saw bil haqq. Saw bil haqq. Nah, Pak, tidak Saw panjang bil saw bil haqq, tapi langsung saw bil haqq. Saw bil haqq. Sekali lagi. Saw bil haqq. Dari wa'amilus. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Saw bil haqq. Saw bil haqq. Betul, alhamdulillah, demikian. illalladzina amanu A-nya 2 rakaat. illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Haqq, ya. Haqq. Dulu juga seperti dulu agak kesulitan menyebutkan huruf qaf. Tapi ketika dikasih tahu rahangnya ditaikin di 5 huruf itu lebih gampang. Jadi bukan haq, tapi haq, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Oke. illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Oke, betul, alhamdulillah. Tadi juga Bapak sebutkan huruf shad sudah betul. Oke, bagus, alhamdulillah. Nanti yang huruf enggak saja mungkin Bapak kurang tepatnya. Oke. Wa tawassaw bis sabr. Bareng-bareng 1 2 3. Wa tawassaw bis sabr. Sekali lagi. Wa tawassaw bis sabr. Oke, silakan dari awal. Dari ayat pertama ya. Wal asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sehingga kalau untuk pemula boleh Pak ya dipotong seperti itu, tapi kalau misalkan nanti terpotong ke depannya boleh juga watawassaw bil haqq. Nah, diulang lagi watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati watawassaw bil haqq watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Nah, boleh lebih diambil lagi dari watawa lagi gitu. Ya, supaya karena 2 kata itu tidak terpotong sebetulnya, tapi dikarenakan napas kita seperti di Al-Fatihah sebelumnya kita nggak boleh dipotong. Siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Nah, harusnya tidak boleh dipotong yang qiraah hafs, apalagi yang bacaan basmalahnya dijaharkan. Nah, tapi kalau karena kita bukan tujuan berhenti tok, tapi karena napas kita yang kurang, maka ada toleransi. Tapi menurut Syekh Aiman Suaid, penulis pakar tajwid dunia, itu tidak dipotong. Makanya kalau mau dipotong justru siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi potongnya diulang lagi. Nah, terkadang diambilnya yang dipotong lagi kalau misalkan ini napas gak kuat gitu. Kalau subuh biasanya ngimamin
Jadi kadang seperti itu. Tapi ketika rakaat kedua lalu dilangsungkan tanpa jeda. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asalnya berat Pak, tapi seiring berjalannya waktu diulang-ulang, nah jadi nyaman gitu. Saya mah waladdallin. Nah harusnya biasanya kayak gitu, tapi ketika udah terbiasa, jelas. Oke. Silakan dari ayat terakhirnya Pak mau dari watawassabil illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah bedanya kalau di wasol jangan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, langsung watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, bukan watawasaw bil haqqi jadi tidak jeda, langsung Watawasaw bil haqqi nya tidak panjang. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Bagus, alhamdulillah. Lanjutkan. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Diulang dari watawasaw bil haqq Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, Bapak masih ada seperti bergumam Pak ya. Lebih dibuka semuanya watawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jangan terkumpul watawasaw bil haqqi wa tawasaw bis ya. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, ikan. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada yang di kepanjang-panjangan Pak. Panjangan. Jadi watawasaw bil haqqi nah harusnya watawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ulang kembali. Wal asr Dari dari mana? terakhir illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, alhamdulillah. Sekarang pas. Oke. Silakan. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Watawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. bis sabr. Oke, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ini jadi agak detail Pak ya, kalau tidak dipotong gitu. Ya, jadi makanya
Dulu juga seperti halnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Diulang lagi wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, tujuannya apa? Agar ketika nyamin juga enak didengarnya dan kita pun tidak dipepraket gitu Pak, dalam artian enjoy gitu, tidak. Karena kalau misalkan apalagi tambah grogi, biasanya napas kita tuh lebih pendek gitu Pak, lebih pendek. Jadi kalau bisa nanti watawasau bil haqq. Diulang watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, lebih enak Pak ya, nadanya plus napasnya daripada yang tadi terasa sisanya gitu. Oke, sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Kurang? Wal asr. Wal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Diulang lagi gunanya innal Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Diulang lagi dari watawasau bil haqq. Tadi Bapak sudah dicoba yang dipotong. Nah, sekarang yang dipotong tapi diulang lagi. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, alhamdulillah sampai surat Al-Asr. Nah, tapi kalau misalkan nanti karena kan sampai huruf ya masih ada beberapa pertemuan lagi Pak ya, yang mungkin kita bisa jadi nambahnya bukan sampai tetap kita fokuskan sampai surat At-Takasur. Nah, kalau At-Takasur sudah selesai, baru kita nanti diulang-ulang plus sampai hurufnya selesai, baru nanti banyak di tilawah. Dan yang perlu diberikan poin adalah diantaranya yang perlu direkomendasikan Pak Dwi ketika baca mending dipotong-potong. Nah, karena kalau dipotong-potong Bapak terdengar enak, maksudnya dalam baca itu elegan plus betul. Yang poin pentingnya betul. Nah, diantaranya yang bacaan Rudi kemarin ketika ada yang private. Nah, ibu-ibu kan agak tuli Pak ya. Kalian suka lihatnya ke ucapan Rudi gitu. Nah, ketika baca terkadang salahnya itu ketika dilanjut terus. Nah, jadi ketika diberikan arahan, coba ibu potong-potong kecuali yang guna, terus alif lam komariah dan lain sebagainya itu jangan dipotong. Nah, ketika pas dipotong-potong, lebih enak kan gitu kan. Artian intinya betul dulu dengan perlahan, baru kalau cepat pun boleh. Tapi jangan sampai perlahan saja gak betul, tapi langsung cepat. Gitu. Jadi, sampai seperti itu. Perlahan-lahan dulu secara tampil, baru boleh hadar, boleh cepat. Misalkan ada pertanyaan? Kalau bacanya ini bisa nggak ya? Dilanjut bisa. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Nah, kalau bacaan daripada mengimami bisa juga Pak. Tapi yang jangan itu satu full dalam satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu kurang beradab gitu. Karena ketika sholat kurang beradab gitu. Nah, boleh nggak wadduha? Ada juga Pak yang ad-duha satu kali nafas. Satu kali nafas ada, tapi itu di luar sholat ketika tilawah. Makanya kata Rudi juga boleh nggak yang wal as bukan wal asr. Contoh misalkan surat apa gitu tapi dipanjang-panjangin. Misalkan wal mursalati urfa fal asifati asfa wan. Nah, kalau di luar sholat boleh.
ketika mengimami, nah itu kasihan. Bayangkan kan banyak yang qori. Nah, kalau yang qori itu dipakai ketika sholat, nah itu dapat dipastikan tuh lama banget. Apalagi biasanya napasnya itu panjang, pada dalam artian ambil napasnya panjang. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan gimana ya? Kalau juga him terus berhenti dulu, lanjut lagi, berhenti dulu. Nah itu merusak fokus plus ya jadi kesel gitu. Jadi kesel, makanya harus temponya harus dijaga gitu. Nah ketika tadi kalau misalkan disatukan boleh, tapi yang pendeknya tadi diperbolehkan juga Pak, dengan catatan otomatis hukumnya berubah. Yang tadinya wal asr, nah jadi idar wal asri innal insana lafi khusrin illa. Nah biasanya kalau nggak salah saya sudah juga seperti itu Pak, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladina. Nadanya beliau seperti itu. Syekh Sudais seperti itu. Ya maksudnya yang panjang disatukan napasnya itu kurang beradab. Nah apalagi ya perlu pembinaan sih di Kampung Rudi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allahu Akbar. Saya langsung nah pas udah selesai sholat saya kasih tahu mohon maaf ini dalam ini kita nggak boleh cuma satu alif lam mim Allahu Akbar. Kurang gitu, bukan ya kalau disebut kurang beradab ya Yasin Allahu Akbar. Ini apa namanya ya bisa dimarahin juga gitu. Kalau sendiri boleh ya, kalau waktunya mepet gitu ya. Sebisa mungkin Kalau waktunya mau habis kan, sholat sunat misalkan. Nah, sholat sunat sendirian. jangan dipakai saja Pak. Jangan kalau sholat sunat sendirian. Ini waktu nih 2 menit setengah lagi. Kurang 1,5 menit gitu kan. 1,5 menit. Nah, Gak usah pakai Pak. Gak usah pakai. Jadi gimana? Amin. Allahu Akbar. Oh, enggak usah surat. Iya, maksudnya kalau mau surat ya minimal yang doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahu Akbar. Seperti itu Pak. Kayak doa di Al Imran ayat ke-5 dan ke-6-nya seperti itu. Jadi jangan sampai nun wal qalami wa ma yasturun. Allahu Akbar. Ini karena saya Muhammadiyah Pak ya, dan anak-anak remajanya pengen cepat bacanya ya sama. Kok kayak gini bacanya? Nah, langsung saya deketin PCM-nya, IPM-nya atau IPM Ikatan Kemudian Muhammadiyahnya, dia kasih tahu memang boleh tapi ini kurang beradab gitu. Bahkan Al-Fatihah juga sama Pak, dicepetin kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana mudu ya kana cepet banget gitu. Makanya pas dibilang, "Oh itu gak boleh ya?" Iya, Biasanya kan untuk terawih cepat kan langsung gitu. Ya, itu sebetulnya ya dapat dikatakan kalau tidak khusyuk mah Terawih cepat itu. ya percuma gitu Pak, nyari cangkeng unggul. Jangan itu ya sakit tinggal saja. Tartil. Ya, harus ya bahkan tarwih itu artinya tuh tamasya atau ya baca yang pendek-pendek, baca yang panjang istirahat dulu kayak gitu. Tapi kan kalau di Indonesia memang dilakukan sholatnya itu setelah isya langsung, ya kita yang sedang-sedang saja, kecuali memang ada kesepakatan di awal di masjid ini 1 malam 1 juz. Nah harus ada tuh pelangnya dulu Pak. Jangan sampai yang di sholat ini lama banget ya, padahal dia nggak tahu bahwasanya di masjid ini mah satu harinya satu juz. Dan karena Rudi menawarkan juga ke beberapa masjid, karena Rudi di Kordoba Pak ya, karena Rudi di Kordoba, nah Rudi boleh nggak bapak-bapak misalkan ketika sholat kan Rudi punya HP mushaf atau punya mushaf kecil, ketika taraweh sendirian atau ketika mengimami atau tahajud di sini atau mengimami sambil buka mushaf boleh nggak? Boleh Pak. Kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, makanya ada mushaf yang besar tuh Pak di depan imam. Boleh 1 halaman dibaca 1 rakaat boleh ketika sholat tarawih. Misalkan saya pengen 1
dan itu jadi pemicu agar kita sholatnya berlama-lama. Kalau misalkan kita sholat sendirian, saya mau baca 1 juz dalam 11 rakaat 10 rakaat, berarti saya ada kemungkinan 1 rakaat itu 2 halaman gitu, kiri dan kanan gitu. Jadi kalau alif lam mim sampai ke 5 tidak disebut 1 halaman, tapi halamannya halaman ke-6 dan ke-7-nya. Nah, oleh karenanya ketika sholat tahajud sendiri boleh innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum, baca sambil dibaca boleh, Pak. Kalau Qur'annya yang besar, bahkan kalau Qur'annya kecil diperbolehkan, tapi lebih aman sebetulnya kalau yang Qur'annya besar itu lebih leluasa gitu. Boleh tongsis gitu. Nah, boleh pakai juga bisa, Pak, di sini. Cuman ya Bisa jadi depan. kurang Dekat, kurang ya. ini. Ya. Kalau bisa pakai mushaf yang besar juga gitu untuk kita agar Melihat ketika sholat halaman. pun bisa lebih berlama-lama gitu. Karena kenapa sholat kita tuh biasanya sholat tahajud kita bisa jadi pendek, karena kita hafalannya sholat pendek. Jadi kalau kita sudah betul bacaannya, ada mushafnya, saya lihat diperbolehkan. Kalau pakai TV nggak boleh ya, gede. Kenapa? Pakai TV gitu kan gede. Nah, pakai TV juga sebetulnya bisa, boleh saja, Pak. Hanya saja situ kan bisa. nanti kalau matinya TV-nya mati, sia-sia. Makanya disiasati Pakai dengan laptop, mushaf-mushaf taruh yang di besar, TV. gitu. Mushaf-mushaf yang Laptop besar. pakai TV. Jadi ketika selesai salam, buka halaman berikutnya, sholat lagi. Dan kembali tadi tarawih itu adalah rihlah tarwihan, ya kayak bertamasya kayak gitu, santai gitu pembawaannya, bukan cepat untuk tarwihan. Karena kan tarawih itu taraweh, tarasawareh, taraweh, enggak weh maksudnya. Cuma sebagian nyari enggak. Itu untuk anekdot Sunda, Pak ya. Baik, cukupkan pertanyaannya. Insyaallah kita ketemu lagi di hari Jumat ya, di hari Jumat, dan kita bahas ada liburnya di akhir tahun ini kapan, ya supaya sama-sama, jangan sampai yang hadir nggak apa-apa sebetulnya 3 orang juga, tapi kan supaya lebih maksimal dan lain sebagainya, barangkali Allah bisa silaturahim dengan keluarga dan baik. Kita tutup dengan doa keluar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna Qur'anan syafa'atan lana fil akhirah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.